Teman-teman, jadi selanjutnya kita akan buat untuk modul untuk manajemen user ya. Kemarin kan kita sudah buat untuk manajemen role ya. Nah, ini kita buat untuk manajemen usernya. Nah, jadi kalau nanti si usernya udah kita buat, nah kita baru akan nantinya akan bermain dengan season handler atau ada proses loginnya ya. Nanti kan ada di sini untuk penanganan seasonnya itu dia pakai season handler interface ya. Jadi itu kayak semacam mungkin kelas itu ya, bawaan PHP yang bisa kita gunakan untuk mengolah season. Dalam konteks ini nantinya seasonnya akan dikelola di dalam database MySQL, tapi itu masih jauh ya teman-teman. Ini kita fokus dulu di sini sekarang membuat modul manajemen user untuk kayak tambah user, edit, delete, dan beberapa opsi lainnya mungkin ya. Nah, pertama-tama teman-teman di file role.php teman-teman tambahkan extend di sini. Extend misalnya nama filenya nanti user manage ya, misalnya user manage. Oke, buat file baru, kemudian simpan di folder admin, beri nama dengan user manage ya, bukan manager. Kita seperti biasa php class user manage. Baik, di sini memang kita akan tambahkan foto usernya ya, jadi agak beda, ada file upload. Dan di sini sudah ada penanganan untuk file uploadnya, yaitu di sini ada upload class ya. Sederhana ya, di sini cuma create image, as data, kemudian path-nya di mana gitu ya di sini. Nah, baik teman-teman, kembali lagi ke file user manage.php. Kita akan buat di sini untuk namanya apa? Formulirnya ya. Kita copy saja dari role di sini. Tapi nanti formnya itu beda ya, sesuai dengan ini. Ada email, password, kemudian role ID, nama lengkap, foto gitu ya. Jadi agak sedikit beda-beda dikit lah gitu ya teman-teman. Kita kopikan saja ini dari dari si file role tambah ya. Kita copy, kemudian buka si user manage, kita buat seperti ini. Public function user tambah. Oke, di sininya tambah user. Saya akan sedikit buat beda ya di sini, kayak kita tambahkan row div class row ya teman-teman. Jadi saya pengen itu ada pakai call md 6 di sini, itu kita tutup row-nya di sini. Agak sedikit ke sampingnya. Kita tutup row-nya di sini. Nah, ini kita hapus bagian bawahnya. Oke. Oh, selectnya gak usah ya, selectnya kita gak usah hapus. Cuma nanti agak sedikit kita rubah di sini. Kita buat apa tadi? Email ya. Email, kemudian password. Input type text. Nah, misalnya di sini email, kemudian ya, kita tulis user email atau email saja ya. Email, kemudian di sininya masukkan email. Lalu password ya. Password. Nah, ini input type-nya kita bisa type text atau type password. Kalau type password berarti nanti di hint ya. Maksudnya di hidden passwordnya ketika diketik. Sebenarnya sih nggak ngaruh ya. Karena toh nantinya mau teks mau type password ya, idealnya type-nya type password.
Cuma kan nggak ngaruh juga, dalam artian yang nanti disimpan kita di dalam hash juga ya, itu mah terserah ya. Kalau di sini ya idealnya kita type password gitu. Kemudian ininya namanya password, masukkan password. Apa ya, sebenarnya bisa banyak divalidasi atau enggak ya. Kalau dari ini kan nanti inputnya juga dari sisi admin, jadi mungkin saya sedikit memvalidasinya nanti di dalam proses atau di dalam HTML-nya. Sebenarnya ya teman-teman kalau ngerti HTML ya nanti ada max, min, max length gitu ya. Jadi itu divariasikan sendiri ya sama teman-teman kalau ngerti HTML-nya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu ngerti ya ikutin saja di sini ya. Kemudian ada password, kemudian role ID, nama lengkap, foto ya. Oke, di sini berarti kita butuh role ID, kemudian atau kita nama di sini di bawah role ID, di bawah role module kita gunakan role ID-nya gitu ya. Tapi nah di sini kan ada select ya. Nah di sini ya tulisnya name-nya role ID. Nanti kita akan melakukan apa sih? Select ke akses ya. Select ke tabel role ya. Nanti tabel daftar role ID-nya akan ditampilkan di sini. Kita buat PHP di sini. Kemudian di sini as data, kemudian as this obj select tabel. Kemudian di sini adalah tabelnya adalah tabel users role. Baik. Kemudian as data execute. Lalu di sininya kalau select tabel doang pakai execute ya sih, bentar. Oh nggak usah pakai execute ya di ininya, karena di sini sudah didefinisikan execute kecuali kalau pakai where ya. Nah kita tutup, kita gak usah pakai execute, langsung saja di sini pakai while as row sama dengan as data page pdo page bow. Baik, di sini langsung di sini kita tulis echo option value sama dengan di sini as row kita gunakan role ID. Oke, kalau bisa seperti ini ya. Nanti mungkin perlu lihat dulu ya nanti hasilnya. Dan ini as row role ID. Oke, sorry nggak usah pakai penutup ya teman-teman. Lalu di ini nih stringnya kita tutup option. Aduh, berarar nah kita tutup. Oke. Nanti kalau ada kesalahan mungkin nanti bakalan ditampilkan juga di PHP. Kita unset saja, unset as data ya. Baik, sudah kita buat, lalu kita tambahkan nama lengkap ya di sini. Oh ini tambahkan call md6 ya, call md6 supaya berjejer ke samping, call md6 gitu ya.
Kemudian sorry, di bawahnya kita kopikan dari sini saja. Di bawah hak akses kita masukkan nama lengkap di sini. Nama lengkap. Masukkan di sini nama lengkap. Baik, selanjutnya ada foto ya. Foto kita lihat di bagian ini ya, kita lihat ya di sini ada general form. Kalian redirect ke DEMS ya, ke DEMS, kemudian nanti ke DEM ya, ke folder DEM, kemudian nanti pilih menu form, kemudian general elemen. Kita bisa di sini apa namanya? Sorry, inspect elemen ya. Oke, kita inspect elemen, teman-teman agak sedikit scroll. Nah ini ada inspect elemen untuk bagian input file. Di sini ada form groupnya, diperkecil, kemudian edit as HTML, kemudian kopikan. Lalu pastikan ke bagian di sini ya, di bawah nama lengkap. Oke, agak sedikit digeser. Oke, sudah. Oke nih di sini, teman-teman. Kita tulis di sininya foto ya, foto. Kemudian di sininya di input type file, kemudian name-nya ya tulis foto. Oke. Nah, formnya sudah selesai. Nah, tapi ini di form actionnya kalian tambahkan enc type multipart form data. Nah, di sini nanti di form action HTML test server request query tulis enc type ya, sama dengan di sini multipart slash form data seperti ini. Jadi kalau nggak di sini nanti variabel s filesnya itu nggak akan ketangkep. Nah, oke. Nah baik teman-teman, selanjutnya kita akan buat proses ininya ya. Kita buat di sini prosesnya adalah kita buat di sini namanya public. Saya akan ajarkan atau tambahkan agak sedikit lama ya, maksudnya akan ada beberapa validasi ya. Function di sini apa? User tambah di sini misalnya proses. Kemudian di sini seperti biasa kita server request method sama dengan post. Kemudian pertama kita validasi emailnya dulu ya. Di sini seperti biasa sthis r sama dengan array. Lalu kita validasi di sini if empty pakai array fuse ya. Ini wajib email wajib diisi. Oke, else kemudian kita gunakan fungsi validasi emailnya. Kita gunakan di sini else if ya. Kita akan coba
fungsi yang ada di Zil PHP yaitu validate email. Sebenarnya di PHP sudah ada ya sebenarnya fungsi kayak semacam itu. Cuma di sini saya ada fungsi tersendiri sdis app, nama fungsinya vld, kemudian email, kemudian di post sdis app post email. Kemudian kalau salah di sini kita tulis format email tidak benar ya. Array push sdis kalau selesai kita langsung di sini tambahkan juga di sini kalau emailnya sudah ada. Nah, ini fungsi untuk ngecek data ya. Sebenarnya kan kita kan sudah buat unique ya teman-teman. Sebenarnya nggak perlu dicek juga gitu. Cuma di sini kita akan sebelumnya kan di kalau ada email yang sama itu divalidasinya sama si MySQL. Tapi karena dia tidak jelas ya memberikan pesannya gitu ya. Jadi kita validasinya bukan tidak jelas sih sebenarnya ya. Dia validasinya dari MySQL. Nah, kita buat validasi kita sendiri dengan proses cek datanya gitu ya. Nah, caranya kita di bagian else terakhir kita buat juga percabangan if sdis obj, kemudian cek data. Di sini kita cek data, kemudian nama kolomnya apa, email, lalu tabelnya apa, users, lalu datanya apa ininya sdis app post email. Tambahkan lagi di sini. Berarti kalau misalnya sudah ada, kita tulis di sini email sudah ada. Array push seperti biasa sdis email tersebut sudah ada. Else kita simpan email sdis app post email. Oke. Selanjutnya kita akan validasi untuk apa lagi ya? Untuk email password ya. Password misalnya tidak boleh kosong di sini. Passwordnya tidak boleh kosong ya. Email kemudian password misalnya if empty as post. Saya nggak pakai sdis app post password ya, karena itu di escape, sedangkan nanti passwordnya boleh menambahkan segala jenis karakter. Jadi nggak pakai sdis app post karena itu ada filternya yang itu. Nah, jadi password, atau sebenarnya kalau di sini bisa saja ditulis ini, tapi memang jadi mana ya nyebutnya, jadi tapi sebenarnya kalau disimpan ya kapas disimpannya kita nggak usah pakai sdis app post password. Tapi kalau misalnya di sini di bagian pengecekannya bisa saja tulis seperti ini ya, sdis app post password. Cuma pas misalnya udah benar nih, nah pas disimpannya kita jangan menggunakan fungsi app post ya, email. Nah, di sini misalnya emailnya yaitu array push password. Di sini password ya, bukan email. Jadi kalau password kosong itu jangan akan ditampilkan error. sdis password tidak boleh kosong. Oke.
Lanjut adalah misalnya password tidak boleh lebih atau kurang dari sdisk, atau langsung saja di sini else if pakai fungsi strn apa ya, strln ya. Jadi dia membaca pasang panjang string ya. Nah, jadi misalnya di else if-nya itu kita tambahkan else if strln post password tidak boleh lebih tidak boleh kurang dari misalnya tidak boleh kurang dari 6 karakter. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk validasinya ya teman-teman, kita akan buatnya seperti ini. Kemudian kita masukkan array push. Gampang banget ya. sdisk r, lalu di sini itu sdisk r password tidak boleh lebih dari 6 karakter. Kurang dari 6 karakter, sorry. Tidak boleh kurang dari 6 karakter. Baik. Lanjut di sini kalau udah benar else kita simpan saja passwordnya. Password post password. Jadi kita nggak pakai sdisk app post password karena itu di filter nantinya. Kalau ada stringnya di password kan nggak bakal ini, malah ter-escape gitu. Nah, oke, ini empty sdisk array. Kalau kosong passwordnya dia akan tidak boleh ya, dia akan menampilkan error. Begitupun ketika passwordnya kurang dari 6 karakter, dia juga akan tetap menampilkan error ya, password tidak boleh kurang dari 6 karakter. Nah, selanjutnya setelah tadi email, password, dan role ya. Role cuma cukup di if empty saja, if empty sdisk app post role ID ya di sini. Kemudian tinggal di array push sdisk role harus dipilih. Else srole sdisk app post role ID. Oke, role-nya udah dibuat. Sekarang nama lengkap dan fotonya ya. Nama lengkap if empty sdisk app post. Oke. Sdisk app post nama lengkap array push sdisk r nama lengkap tidak boleh disk app post nama lengkap. Selanjutnya ada bagian foto. Nah, untuk bagian foto teman-teman
gini loh ya. Jadi kita akan buat dua kondisi ya. Kondisi maksudnya begini loh teman-teman. Jadi ketika misalnya fotonya kosong, dia tetap bisa submit gitu ya. Jadi fotonya di sini yang diupload oleh admin itu bisa sifatnya optional. Jadi bisa ditambahkan foto atau tidak bisa ditambahkan foto. Atau bisa tanpa foto maksud saya. Nah, kita tulis if empty. Kalau misalnya tidak kosong di sini, tulis as files di sini foto ya, sesuai dengan name-nya. If empty as file foto, di sininya name ya. Jika maksudnya file fotonya kosong, name-nya, maka kita gunakan fungsi di sini as this app create image ya, sesuai dengan kelas upload di sini, yaitu di upload class ada create image. Oke. Create image. Kemudian foto terus di mana partnya, di mana kita tulisnya di sini, misalnya di konten ya, seperti ini. Nah, kita buat folder di luar ya. Kita buat folder di misalnya di bagian luar, di sini kita new folder, di sini misalnya konten. Baik. Nah, lanjut kita tambahkan validasi lagi. If jika misalnya gambarnya bukan format gambar, kita akan batalkan proses uploadnya ya. Array. Kita tulis karena sudah create image-nya sudah dipanggil, kita tulis as this app post as this upload ya, as this upload. Nah, di sini sebenarnya kita sebelumnya harus tambahkan dulu ya teman-teman, bentar ya, karena kelas uploadnya belum ditambahkan atau belum dipanggil. Kita buka dulu ya, saya hampir lupa. Di sini di SPL auto load, di sini tulis, teman-teman harus tulis di sini di atas load modul load, kita tulis as upload. Atau di mana ya? Enaknya di setelah property mungkin as upload new, di sini apa filenya, upload class. Oke. Nanti di CRUD kita tulis setelah app as this app obj di sini as upload. Lalu tambahkan di bagian main modul, kita lihat di app core main modul.php, tambahkan di sini ya teman-teman, protected as upload. As this upload. Baik, kita kembali lagi ke user manager.php dan kembali lagi kita lanjutkan validasi untuk gambarnya, yaitu as this upload file extension ya. Kita cek file extensionnya, as this upload, tulis file extension di sini. Kemudian as this file upload, kemudian file valid ya. If in array as this upload file item, as this upload file valid. Jadi ini ekstensi yang boleh di-upload di file extension, dan ini yang valid yang kita ambil dari
proses as files name-nya gitu, apakah valid atau tidak. Kalau misalnya tidak valid, kita akan kembalikan ke error gitu ya teman-teman. Kemudian tulis di sini array push, kemudian as this r ya, format gambar tidak sesuai. Harap masukkan format JPEG, PNG ya, atau GIF ya di sini. Atau disesuaikan di sini di kelas upload class, di sini file yang extensionnya di sini adalah JPG, JPEG dan PNG aja. Kalau mau tambah ekstensi lain ya teman-teman tinggal tambahkan saja di file upload class.php ya. Nah, untuk sementara kita ininya dulu saja ya teman-teman. Nah, GIF ya, atau PNG ya, atau PNG. Jadi JPG dan PNG yang format dibolehkan, yang defaultnya yang ada di sini. Lanjut di sini kita setelah udah divalidasi, kita juga else di sini, else kemudian if misalnya as this upload file size ya, maksudnya kita validasi ukurannya, kita batasi size, misalnya tidak boleh lebih dari 300 KB misalnya. Berarti kalau 300 KB ditulis di sini 300.000 ya. Nah, kalau filenya lebih dari 300 KB berarti kita akan tampilkan error juga. Di sini kita tulis as this array push as this r file tidak boleh lebih dari 300 KB. Oke. Udah ya, seperti ini teman-teman. Kita agak sedikit tutup yang ini ya, agak terlalu. Oke, ini sudah ya dari bagian sini. Berarti ini untuk validasi image-nya saya cukupkan sampai ini saja ya. Sebenarnya bisa ditambahkan validasi lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita proses insert tabelnya. Lumayan panjang ya. If count as this r sama dengan 0, maka kita lakukan proses di sini misalnya upload ya. Jadi tadi kan saya bilang ini optional, berarti boleh ditambahkan gambar atau tidak ya. Berarti saya ceknya di sini if empty as files, kemudian as filesnya ini adalah files foto name-nya. Jadi kalau kosong bagaimana? Kalau tidak kalau maksudnya ini pakai tanda seru, kalau tidak kosong bagaimana? Nah, di else-nya kalau kosong bagaimana? Nah, berarti kalau tidak kosong di sini kita tambahkan if move uploaded files di sini. Kemudian file name-nya as this upload file tmt, as this upload file tmp, lalu upload file dir, lalu upload file item ya. Nah, di sini as this upload file dir itu direktorinya ya, maksudnya dir, kemudian upload file item titik as this upload file item, as this upload file
item, lalu buka. Nah, kita tinggal tambahkan nih, di sini ada fungsi yang namanya seperti biasa kita tulis insert tabel ya, if insert table, lalu agak ke bawah atau oke, kita tambahkan aja di sini users. Nah, ini agak rada ke bawah ya. Nah, agak kesampingkan supaya nah, di sini kita tambahkan di sini email, password, lalu role ya, kalau nggak salah role ID, kemudian nama lengkap, kemudian foto ya teman-teman, seperti ini, koma, apalagi email, koma, password, samakan dengan yang atas cuma pakai titik 2 ya, role ID, lalu nama lengkap, lalu foto ya. Kalau atasnya string ini pakai string ini aja ya, pas string tunggal saja ya. Nah, kemudian biasa di sini array, kemudian kurung buka, ini titik 2 email, as this email, as email ya, kita tulis as email, lalu di sini password, kita gunakan fungsi password hash untuk menghash si passwordnya ya, password hash gitu. Lalu tulis di sini as, jadi ini untuk fungsi untuk menginskripsi passwordnya, as password, di sini tulis password default ya, password default seperti ini. Kemudian kita tambahkan role ID-nya, role ID as role ID. Lalu kita tambahkan apa namanya, nama lengkap dan foto. Nama lengkap as nama lengkap, lalu foto, ini jangan lupa titik 2, nama lengkap, foto, as this upload file item, as this upload file, as this upload file item. Neng, panas lah. Mohon. Neng. Anjir. Oke, ini kita buatnya seperti ini. Jadi nanti si fotonya itu tersimpannya dalam bentuk namanya saja di dalam database, sedangkan si file aslinya itu akan disimpan di folder server ya nantinya di dalam sistem aplikasinya gitu ya teman-teman.
Kita tambahkan di sini. Kalau sukses nanti mau diarahkan kemana ya. Tapi sementara kita di sini dulu. Sebelumnya kan saya sudah contohkan ya fungsi reloadnya. Jadi terserah nanti teman-teman mau diarahkan kemana, atau tetap di tempat atau tidak gitu ya. Ini bebas. Nah ini kalau gagal disimpan, kita tulis juga di sini as this success gitu ya. Lalu kita gunakan fungsi alert lagi, as this app alert danger ya, pakai danger data user gagal ditambahkan. Baik. Nah, di sini kan ada fungsi move uploaded file. Nah, sedangkan filenya itu adalah sifatnya optional. Jadi bisa diisi file, bisa enggak gitu. Makanya di sini ada proses else. Nah, di bagian if empty as file photo name itu kita gunakan percabangan kedua ketika misalnya foto yang dimasukkan oleh si admin itu tidak ada, jadi tidak ditambahkan foto. Berarti kita buat kondisi kedua. Nah, kondisi kedua berarti kita gak perlu nambahkan foto, kita kopikan saja dari sini. Nah, tapi kalau kondisinya seperti ini, nah di database ini untuk fotonya itu kita set null ya. Jadi fungsi null itu ketika misalnya data itu tidak ditambahkan, tidak didefinisikan ketika proses insert. Jadi null gitu. Jadi nggak error. Kalau misalnya tidak didefinisikan null, itu pas insert data itu bakal error. Nah, makanya didefinisikan null ya. Nah, kita kopikan saja di fungsi insert tabel. Kopikan saja, cuma kita hapus fotonya ya teman-teman. Kita hapus. Di bagian else kita paste. Nah, kita bagian fotonya kita hapus. Nah, ini juga bagian fotonya kita hapus. Lalu ini bagian fotonya hapus. Dan ini nama lengkapnya, komanya hapus. Oke. Ini sudah selesai ya. Tapi gak tahu error atau enggaknya. Kita tulis public function di sini misalnya user index. Kemudian seperti biasa kita copy kontainernya di sini ya. Kita kopikan dari role ID. Nah, ini kita copy dari sini. Teman-teman, kita tinggal ubah fungsinya saja. User manage. Nah, di sini kita kopikan user index. Lalu di sininya adalah user process ya. User tambah proses. User atau user process ya, jangan user tambah proses, user process. User tambah ya. User tambah. Baik. Di sini kita tulis tambah user ya. Mungkin nanti pas kita cek kemungkinan ada error. Nah, sekarang kita load modul-modul yang sudah kita buat tadi di run admin. Kita ke bagian ini, kita identifikasi atau tambahkan komen user supaya memudahkan. User tambah ya URL-nya. Kemudian di sini tulis as this CRUD user tambah ya teman-teman. As this CRUD user tambah, bukan user tambah, user index ya maksud saya, user index. Kemudian di sini tulis break ya, break. Baik, sudah, kita coba cek di aplikasi kita. Oke, unexpected SDIMS SPL Autoload online 50 maksudnya ya. Kita buka SPL Autoload. Kalau teman-teman gak error gak usah di ini ya. Mungkin saya salah nulis mungkin di sini di bagian SPL Autoload-nya. Nah, ini nggak ada komanya. Kita koma kasih seperti ini.
Kemudian kita coba reload lagi. Oke, masih ada user manage online 33. User manage online 33 mungkin di bagian ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada tanda tanya. Kita lihat lagi. Oke. Bis. Shh. Kita hapus dulu coba. Bis. Kita hapus dulu. Oke, user manage online 92. Yang ini dihapus dulu ya di bagian pilih hak aksesnya. Oh, ini ada yang salah juga. Kita reload. Oh, user manage online 121. Oh, ini. Nah, semikolonnya belum ditambahkan. Nah, oke. Jadi kita coba akses URL page user tambah. Oke, seperti ini ya tampilannya. Cuma pilihan hak aksesnya belum ada karena belum saya tambahkan. Kemudian itu form untuk namanya kurang gede ya. Ini karena pakai call MD6. Nah, ini hapus. Nah, oke, ini kecil ya nama lengkapnya. Nah, sekarang tampilannya kurang lebih seperti ini. Tapi kita harus tambahkan di sini pilihan role-nya ya, teman-teman. Nah, di bagian ini kita tambahkan pilihan role-nya di sini. As this obj selectable user roles ya. Kemudian mungkin ini perlu seperti ini ya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, oke. Ini juga sama. Kalau di value itu pakai string tunggal dan string ganda ya. Kalau ini cuma string ganda di bagian nilai ininya. Nah, di bagian sini ini cuma pakai string ganda. Nah, ini ada string tunggal dan string ganda ya. Untuk mencetak nilainya ini pakai titik juga. Kita coba reload ya, teman-teman. Di sini harusnya ada. Oke. Ini masih error ya. Kita inspect elemen di sini. Oh, role-nya belum ada ya. Role-nya belum ditambahkan jadi kosong. Kita buka menu role, kemudian tambah role di sini. Lalu misalnya administrator ya, administrator role alias admin. Ininya modulnya admin. Oke, berhasil ditambahkan. Kita reload di sini. Oke, hak aksesnya masih belum ada ya, teman-teman. Di sini online 33 ya, trying access array offset value ball. Oke, kita cek lagi teman-teman di sini. Online 33 mungkin role ID ya, kita cek database-nya saja dulu. User roles. Alur. Oke, role ID, role name, role alias ya, teman-teman. Ini sebenarnya jangan pakai role ID, kita pakai role alias saja. Cuma yang disubmitnya nanti role ID ya. Ininya sebenarnya udah ya, bener. Kita lihat di sini. Coba di role tabel fungsinya yaitu patchbot. Oh, patchbon ya. Salah. Kalau patchbon itu untuk bin param ya. Kalau patchbot atau patch array
Nah, itu baru untuk nge-patch data. Kalau patchbound itu untuk prepare statement ya. Kalau patchbound untuk per prepare statement itu pakai patchbound. Beda dengan patch array atau patchbot. Nah, salah ini. Harusnya ini patch apa? Patchbot. Apa tadi? Iya, patchbot ya. Kita reload lagi, teman-teman. Oke, nah di sini ada bener ya admin tuh. Oke. Kita coba yang pertama, kita coba buat yang optional saja ya, teman-teman. Role-nya kita tambah-tambahkan saja ya. Di sini misalnya dokter. Lalu role name-nya kita kecil-kecil hurufnya, dokter. Ininya dokter umum misalnya. Kemudian role modulnya dokter. Kita klik submit. Oke, data berhasil disimpan. Misalnya dokter gigi ya, role name-nya. Kemudian role aliasnya adalah dokter gigi. Kemudian di sini role modulnya adalah dokter. Kita klik submit. Kita reload di sini. Di sini nanti akan admin, dokter umum, dokter gigi. Bisa saja di select tabelnya misalnya select tabel user role order by misalnya role alias ya, DSC atau ASC kalau ascending berdasarkan abjadnya, kalau descending berarti berdasarkan penambahannya. Nah, ini berdasarkan ascending, kita bisa saja descending di sini tulis DSC. Kita reload ya, teman-teman. Nah, kalau di descending berarti berdasarkan kalau A sampai Z berarti Z ke A gitu ya. Ascending dan descending beda. Sama kalau misalnya di filter berdasarkan ID juga seperti itu ya. Nah, baik, kita tambahkan di sini email, kemudian passwordnya 1234566, lalu nama lengkapnya misalnya Niman Hendarman. Kita klik submit. Oh my god, error ya, teman-teman. Kita lihat Ctrl U. Di sini ada call undefined fungsi insert tabel ya. Berarti fungsi insert tabelnya ada yang salah. Kalau teman-teman nggak salah, nggak usah diedit ya. Nah, sorry, ini langsung salah ya, berarti benar. Harusnya bukan if insert tabel, as this obj insert tabel. Tadi salah saya. As this sama as this obj insert tabel. Nah, kita reload lagi, teman-teman. Di user tambah kita cek lagi. Tulis 1 2 3 4 5 6. Kemudian ini dokter umum atau admin. Oke, kita klik submit. Oke, masih error lagi, teman-teman. Kita cek lagi, Ctrl U. Di sini kalau undefined fungsi password hash, S-nya kurang 1 ya, teman-teman. Nah, di sini di bagian, nah ini S-nya kurang 1. Karena memang ketika kita buat aplikasi ya, ketika selesai fungsi kadang ada aja yang error gitu. Enggak. Jadi ini kita harus pandai membaca error. Nah, di sini kalau misalnya error seperti ini karena menggunakan LTE ya, jadi kayak kehambat errornya. Kita tinggal tekan Ctrl U di browser masing-masing. Nah, nanti akan kelihatan errornya apa. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai template ini atau nggak ada template sama sekali, itu errornya langsung kelihatan. Si PDO bakalan ngasih tahu ya kalau misalnya ada kesalahan, atau si PHP-nya akan ngasih tahu. Nah, di sini kita tulis, kemudian oke. Ininya, teman-teman, kita klik submit. Oke, user gagal ditambahkan undefined variable as role ID. Katanya as role ID-nya itu tidak ditemukan. Kemudian si PDO-nya itu sampaikan ke kita bahwa kolom role ID-nya itu tidak bisa dikosongkan. Jadi user gagal ditambahkan. Berarti ini undefined. Kita lihat, oh bukan role ID ya, tapi role ya, nama variabel yang disimpannya. Berarti kita jangan role ID, di sini tulis role. Kemudian di bagian bawah juga untuk nggak ada gambarnya, kita role di sini. Oke. Jadi kadang sering ada yang error seperti itu. Jadi
Kadang kita udah selesai satu modul, ya kita perbaiki satu persatu. Kadang ada yang salah nulis atau salah ketik atau salah tabel. Itu wajar-wajar saja ya teman-teman. Karena setiap kesalahan ataupun perbuatan yang salah yang kita lakukan tuh masih bisa diperbaiki ya. Jadi jangan gak usah panik. Kita klik submit lagi. Oke, user berhasil ditambahkan. Nah, jadi ini tanpa foto ya teman-teman. Nah, nanti kita akan cek menggunakan foto. Tapi kita lihat di database-nya dulu ya teman-teman. Oke, sudah 42 menit ya, lumayan lama untuk ngatur user ya ini. Nah, di sini ada user ID 1, user email, kemudian passwordnya ini, role ID-nya 5, nama lengkap, fotonya 0. Nah, sekarang saya coba tambahkan email yang sama gitu ya di sini. Jadi tadi kan ada fungsi validate email, kemudian cek data. Ini bakalan worth it gak sih itu? Misalnya saya tulis emailnya myroot593gmail tanpa .com, itu bakal memvalidasi atau tidak? Kalau tidak memvalidasi berarti ini ada kesalahan gitu. Kita klik submit. Oke, di sini tidak memvalidasi karena errornya belum ditampilkan ya teman-teman. Sorry. Di HTML-nya kita tampilkan dulu errornya. Nah, mungkin di bagian atas mungkin ya. Di sini saja ya. Div class call md12 saja teman-teman. Kemudian kita panggil fungsi get error ya. php if count as this r lebih besar dari 0. Jadi kalau misalnya ada error yang terdeteksi ya atau lebih besar dari 0, maka kita langsung panggil fungsi get error. Di sini tulis as this app get error. As this r. Oke. Kemudian kita tutup. Nah, kursornya Nah, oke. Kita coba lagi. Tadi sengaja kita salahkan ya penulisan emailnya. Apakah akan memvalidasi atau tidak? Kalau tidak memvalidasi, ada nah, format email tidak benar. Nah, masukkan lagi di sini. Kemudian passwordnya misalnya hanya 123 atau kurang dari 6 karakter, apakah dia akan memvalidasi juga? Kemudian namanya saya kosongkan, apakah dia akan memvalidasi juga? Kita klik submit. Ini request ya. Kita klik submit. Format email tidak benar ya. Oke, tapi untuk password yang kurang dari 6 karakter itu dia tidak memvalidasi ya. Berarti ada something wrong ya di sini teman-teman. Berarti kita buka lagi user manage, lalu bagian edit di sini user prosesnya. Kalau ini kan udah bener ya. Validasi ininya format email, cuma bagian ini ya, maksudnya bagian passwordnya itu dia tidak tidak mengecek apakah dia kurang dari 6 karakter atau tidak. Berarti mungkin di sini kayaknya. Nah, di sini kurang dari 6. Nah, oke. Lihat ya di sini ya, perhatikan. Kita coba lagi. Kita reload lagi teman-teman di sini. Oke, format emailnya kita sengaja salahkan. Nah, seperti ini. Passwordnya kita sengaja salahkan, hanya 4 karakter. Kita klik submit. Oke, sudah benar ya. Format email tidak benar, password tidak boleh kurang dari 6 karakter, berarti validasinya sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya validasinya kalau misalnya ada email yang sama yang ditambahkan. Misalnya tadi emailnya seperti ini ya, .com. Kemudian passwordnya sudah benar, kita benarkan seperti ini. Tapi misalnya emailnya sudah ada di database, kita klik submit, maka email tersebut sudah ada. Berarti validasinya udah oke nih, udah fix. Berarti bagian untuk tambah usernya sudah benar. Nah, oke. Kita udah ini ya, udah fix ya kayaknya validasinya. Nah, jadi kita akan buat untuk bagian edit dan edit, update dan delete ya. Cuma ini tadi belum dites ya buat
buat upload gambarnya ini bagus gak gitu ya. Saya coba misalnya dita@gmail.com ya teman-teman. Kemudian passwordnya saya masukkan di sini juga. Oke, misalnya di sini dokter gigi. Oke. Jadi saya ngarang saja. Kita klik submit. Kan ada yang error ya teman-teman. Ini bagian create image-nya itu call to undefined method create image 126. Baik, kita lihat ya di sini user process function create image-nya katanya nggak ada ya, padahal di sini ada. Di upload kelasnya ini di sini ada create image ya, tapi kata dia nggak ada gitu. Nah baik, berarti harus dicek di bagian main modul ya di sini. Protected as upload, as app, as obj, as upload, as this upload, as upload. Di SPL autoload-nya di main modul sebenarnya sudah ada ya sebenarnya. Upload class. Oke, sebenarnya sudah ada ya, sudah fix ini harusnya, tapi di sini errornya adalah create, mungkin salah nulis ya. Mungkin kita lihat dulu teman-teman di upload class create image ya, benar sebenarnya. Kita copy saja dan ke user manage. Oh sorry, ini pemanggilnya salah ya. As this upload create image. Baik, kita ulangi lagi teman-teman. Dani Nuryana. Oke, misalnya ininya Dani Nuryana. Oke, kita pakai gambar di sini. Klik submit. Oke, user berhasil ditambahkan. Kita lihat di sini ya teman-teman, di database-nya itu nantinya bakal yang tercatat itu adalah nama gambarnya. Nah, di sini ada blob ya. Kita klik. Kemudian kita ininya tuh 672.659.jpg ya, JPG. Oke. Nah, nanti ini akan tersimpan di bagian server ya. Di folder server di sini di konten tuh. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita buat tabelnya ya, tabel untuk menampilkan usernya. Mungkin kita copy dari class role, bagian tabel, role tabel di sini ada. Kita kopikan saja nanti jadi user tabel ya. Buka user manage, kemudian pastikan. Di sini kita semua pengguna saja ya, judulnya semua pengguna, lalu data semua pengguna, nomor, kemudian apa di sini, apa sih ya namanya, lupa lagi. Nomor, nama lengkap ya, nomor nama lengkap, kemudian apa lagi sih ya, atau user atau email, nama lengkap, kemudian nanti role ID-nya apa ya. Jadi nanti email di sini, email, nama lengkap, lalu role ya, atau role ID. Ininya kita ganti ke user role jadi user ya.
order by user ID. Di sininya adalah email, nama lengkap, kemudiannya role module jadi role ID. Ini di user edit berdasarkan user ID. Ini berdasarkan user delete. Ininya user ID ya. User ID. Baik teman-teman, di sini ininya users. Kemudian ini semua user. Semua pengguna saja ya. Nah, ini sudah ya, tinggal ditambahkan saja ke runadmin.php seperti biasa di sini. Oke, semua pengguna atau semua user ya, semua pengguna saja ya. Nah, di sini sthis CRUD user tabel break. Semua pengguna. Oke, ini ada error ya, kita lihat. Undefined user tabel, ini user apa sih? Aduh, ya ampun. Role tabel ya, ininya user tabel harusnya. Belum di rename user tabel. Kemudian kita coba reload lagi. Di sini sudah ada ya. Nah, hanya saja kan di sini dibacanya adalah sebagai role seperti ini 75, sedangkan kita sebenarnya pengennya nampilkan role name-nya gitu. Role name, kemudian role modulnya apa, atau role modulnya saja nantinya ditampilkan. Caranya sebenarnya gampang ya teman-teman. Kita mau nampilin role name-nya aja ya di sini. Kita gunakan di sini apps custom, dan di sini ada fungsi read ID. Nah, read ID ini dibaca untuk nantinya untuk mereturn. Kita gak harus joinnya, sebenarnya bisa menggunakan lab join, tapi supaya enteng kita return saja nama kolomnya yang diinginkan. Jadi caranya seperti ini maksud saya. Pertama-tama kita tambahkan dulu objek kedua ya di sini. Ke SPL autoload dulu ya teman-teman, ke SPL autoload. Kemudian di sini teman-teman di bawah supload atau di atas atau di bawah SOBJ di sini SOBJ 2, kemudian new apps custom s databases di sini. Lalu tambahkan ini sebelum di variabel screw di main modul kita tambahkan SOBJ2. Nah, kemudian teman-teman buka main modul.php, tambahkan di sini SOBJ2s protected SOBJ2 semikolon. Kemudian di sini SOBJ2. Lanjut di sini sthis OBJ2 sama dengan SOBJ2. Nah, oke, teman-teman. app ini konstruktor ini harus sesuai urutannya. sapp SOBJ OBJ2 supload sesuai dengan urutan yang ada di bagian SPL autoload.
ya, app obj2 kemudian s-upload. Baik, jadi kita akan melakukan read ID. Kita gunakan fungsi read ID di sini untuk membaca nilai role name-nya ya, atau role aliasnya. Kita buka user manage. Kemudian di sini kita pastikan fungsinya di sini, yaitu caranya adalah S kolomnya apa? Kolomnya adalah kolom, kita PHP dulu ya di sini teman-teman. S read ID kolomnya adalah role alias, kemudian tabelnya adalah user role, lalu where-nya adalah where role ID di sini, where role ID sama dengan s data. S datanya itu s row role user ID. Role ID ya. Kita lihat dulu ya. User benar ya, user atau role ID? Role ID ya, teman-teman. Sorry, sini agak bingung gitu ya. Kita buka TD di sini, kemudian kita kurung tutup di sini PHP-nya, kemudian tutup tag penutupnya seperti ini. Kita coba ke bagian semua pengguna di sini. Ya, ini ada yang error. Read ID. Nah, ini harusnya ditulisnya sdis obj2 sdis obj2 read ID. Kita reload teman-teman. Oke, di sini ada role-nya admin dokter gigi. Ini role-nya admin gitu ya. Nah, baik teman-teman, selanjutnya saya akan buat untuk edit dan delete ya. Nah, baik. Selanjutnya kita buat fungsi untuk editnya ya. Sini misalnya kita buat public function user edit ya. Nanti ininya s data. Lalu kita buat di sini misalnya PHP tutup lagi seperti biasa, if server, kita copy dari user proses saja ya teman-teman. Nah, di sini supaya lebih cepat aja lah. Oke. Nah, ini dari copy dari sini. Nah, cuma kan ininya adalah proses update ya, jadi beda, bukan insert tabel tapi update tabel ya. Nah, baik, ininya seperti ini, kemudian ininya ganti ya jadi update tabel ya. Di bagian ininya kita ganti di sini jadi update tabel ya. Nah, di sininya ganti jadi nanti jadi update tabel ya teman-teman. Sama prosesnya adalah kalau misalnya tidak ada gambarnya dia pakai yang bagian ini ya, bagian bawah. Cuma kalau misalnya tidak ada gambarnya nanti di sini menggunakan data raw gambar sebelumnya ya gitu. Kalau sebelumnya kan tidak didefinisikan ya, tapi sebenarnya bisa saja di sini tidak didefinisikan sama seperti sebelumnya, atau bisa didefinisikan juga menggunakan gambar file name gambar sebelumnya. Ini jadi bebas lah mau seperti apa nantinya proses update-nya ya teman-teman. Nah, baik, ini sudah seperti ini saja. Kita perkecil, kemudian di sini kita bikin formnya juga kita ambil dari sini saja teman-teman ya. Nah, dari sini saja kita ambil supaya lebih cepat lah gitu.
Nah, pastikan ke bawah dan oke, baik seperti ini. Lalu di sini tulisannya edit user. Oke. Cuma pakai value di sini ya, teman-teman. Value as data email. Oke. Kalau password sih, password kan dia password hash ya, jadi nggak usah pakai value. Ini kosongkan saja, tapi nanti ini wajib diisi ya. Kemudian untuk hak akses kita gunakan option di paling atas ya, di sini option value as data, kemudian di sininya role ID. Sedangkan di sini nanti pakai read ID ya namenya. Nah, read ID-nya kita kopikan dari tabel di sini. Nah, fungsi ini kita kopikan. Nah, kemudian dipastikan di fungsi edit ya, di bagian select-nya di sini. Nah, di bagian value ininya kita pastikan read ID, role alias, user role ID, srow. Nah, ini srow ganti jadi sdata role ID. Nah, kemudian nama lengkap di sini value-nya sama ya. Sdata nama lengkap. Baik. Kalau foto sih nggak usah pakai value. Sebenarnya bisa saja sih nanti di sini IMG SRC ini misalnya menjelaskan bahwa ini foto sebelumnya, misalnya seperti ini ya, IMG SRC, kemudian apa, konten slash, kemudian PHP di sini sdata foto, kemudian misalnya high HT ya, seperti ini 100 px, width TH nya misalnya 100 px atau 80 px ya, 80 px misalnya, bisa saja ya. Nah, baik teman-teman, ini oke, sudah ya kayaknya seperti ini. Kita tinggal tambahkan indeks saja di sini, public function user edit index as get. Lalu ininya belum ya, bentar, di user edit ini kan masih belum ya ininya ya. Nah, proses update-nya kita samakan dengan role. Kita lihat di sini ada fungsi update ya, role edit. Nah, di sini kita kopikan di sini. Nah, dari sini ke sini kopikan, pastikan di user manage di bagian untuk yang tadi kita tandai di sini. Nah, agak geser, kemudian ini agak geser, kemudian ini agak geser. Nah, ininya users, kemudian ininya email sama dengan titik 2 email, koma, kemudian password sama dengan titik 2 password, lalu nama lengkap, role ya, role ID sama dengan titik 2 role ID, lalu nama lengkap sama dengan titik 2 nama lengkap, foto ya, terakhir foto. Ini berdasarkan user ID.
Nah, prosesnya di sini. Nah, seperti ini. Kita kopikan dan pastikan ke bagian sini ya. Jadi kita copy user ini bagian proses di arah ini dengan yang sebelumnya ya di sini. Yang di user proses. Karena sama, cuma beda ada sedikit. Cuma di sini ada tambahan user ID as data user ID. Nah, baik. Jadi kalau misalnya ada foto ini diganti, kalau misalnya tidak ada nanti di sini nggak usah didefinisikan. Nah, ini juga tinggal kita kopikan saja bagian update yang pertama, conditional yang pertama ke conditional yang kedua. Nah, cuma yang conditional yang kedua itu nggak pakai ini foto, ininya komanya hapus, ini nggak pakai foto, ini yang atas komanya hapus. Ini agak dinaikkan ya teman-teman, biar rapi aja. Nah, baik. Oke, sudah ya teman-teman. Seperti ini. Oke, edit user. Tinggal bagian bagian ini ya, bagian user edit. Kita copy juga dari role ini ya, bagian ini kita cuma ngopi bagian indeksnya saja seperti ini supaya cepat. Edit user. Kemudian di sini get users, user ID, user ID. Di sini user manage. Apa fungsinya tadi? User edit ya, user edit. Oke. User edit index di bagian run admin.php kita tambahkan di sini case user edit as this CRUD user edit as this app get user ID. Ini kita break. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Kita reload, sorry kita ke semua pengguna ya. Atau kita agak sedikit user manage online 395 ada error, user manage online 395. Oke, bagian atas 395. Oke, ininya mungkin ada yang error ya teman-teman. Sebenarnya benar sih, email 395 ya. Unexpected double quote. Oh, ini double quote. Sorry sebentar. Aduh, agak ini, agak lupa. Oke, ininya ya double quote.
Oke, bentar ya teman-teman, di sini saya agak bingung errornya mana ini ya. Kalau dilihat sebenarnya nggak error ya, kalau dilihat ininya. Oh, tiga sembilan lima yang ini ya, user ID. Double quote string user ID expecting 395. Sama dengan titik 2. Benar sih ya sebenarnya. Bentar ya teman-teman. Oke, ininya ya kalinya, bentar. 395. Nah ini kayaknya nih. Nah ini kurang koma 1. Oke, kita reload teman-teman. Baik, sudah ya. Kita coba edit user edit. Selalu saja ada error. Uncaug cannot access string bla 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 user edit 2. Input type text name value. Oke, kita lihat di bagian editnya ya. Selalu saja harus ada error. Di bagian HTML-nya di sini data email. Sebenarnya sih harusnya sih bener gitu, user edit, user manage as this obj row. Kata dia input uncaug cannot access of type string on string user manage edit. Baik, user edit. Bentar, ini di run adminnya sudah benar nggak? This app get user ID. Kemudian ini user edit get tabel user ID sama dengan titik 2 user ID. Oke, kita coba ke 21 ini error gak ya? Oke, 21 misalnya di sini tulis. Oke, masih kayak error ya teman-teman. Input type text name email value fatal uncaug cannot access offset type string gitu ya. User manage. Oke, coba saya as this user edit aja, yes this user edit. Kita reload lagi teman-teman. Masih belum sadar juga ya. Kayaknya ini ada sesuatu yang salah, mungkin tabelnya tabel users. Oke, ininya user ID. Baik, value atau mungkin seperti ini. Kita coba cek seperti ini. Masihkah harus ada error dan error terus? Oke, masih sama ya. Saya bingung nih teman-teman. Kalau sudah seperti ini agak sedikit bingung.
Baik. Harusnya sih bisa ya, harusnya bisa. Tapi ini kenapa nggak bisa gitu ya? Kita juga gak ngerti gitu. Kadang tiba-tiba bisa, kadang-kadang tiba-tiba gak bisa gitu ya. Beginilah memang kehidupan programmer. Kalau sudah bingung gitu ya teman-teman, kita klik menu tab. Oke, ini error lagi ya teman-teman katanya. Ya ampun. Nah, ini kalau di Ctrl U di sini kayak input type tag name palu cannot offset type string ya. Harusnya kan biasanya saya gunakan seperti ini bisa gitu. Tapi ini nggak bisa. Root admin user manage. Di mana ya kira-kira kesalahannya? Padahal sih ya harusnya sih ini bener gitu, bener. Karena memang seperti ini gitu. Cuma nggak ngerti ya kenapa bisa nggak bener gitu. Oke, jadi saya akan terus mencari errornya di mana letak errornya ya teman-teman. Kadang suka pusing ini seperti ini nih gitu. Kadang ketika ya kata pikir kita itu bener aja gitu, tapi kok ada yang salah gitu. Nah, baik ininya juga ininya dulu ya teman-teman. Nah, untuk cek datanya misalnya ketika misal cek datanya mungkin ini pakai ini ya sdata harusnya, tapi ini masalahnya tidak tampil gitu ya teman-teman. Cannot, dia bilang cannot access offset type string di 436 di sini. Nah, berarti dia sebenarnya ngasek yang ini sdis obj sdis user edit. Atau mungkin bentar ya di SPL autoload. Di sini kan sd app sobj obj2 kemudian upload. Kita lihat main modulnya, takutnya tidak tersusun. obj sapp sebenarnya benar sih obj obj2 sobj obj2 sapp karena sebelumnya juga sebenarnya ini select tabelnya juga benar ya. Kecuali kalau ini ada yang kita lihat ya di di app kostum mungkin ada obj2 atau get tabel lagi. Tidak ada sih. Kenapa ya bisa error? Bentar ya teman-teman. Aduh pusing ya Allah. Kita lihat bagian mana yang sebenarnya error. Yang sebenarnya error yang dia katakan adalah di bagian sdata email di sini. Kalau misalnya saya hilangkan, misalnya di sini kita hilangkan, saya coba edit lagi, apakah akan ada error? Kita lihat error juga ya Allah, error juga ya Allah. Cannot access palu fatal error. Pilih akses juga ini error ya Allah, error juga. Kita hapus lagi teman-teman semuanya. Sampai sini saja kita hapus dulu ya. Kita cari errornya apa sebenarnya yang menyebabkan semua ini bisa error dan saya berlama-lama bikin tutorial ini. Kita lihat di sini. Oke, baik, datanya kita cek 21. Oke, dia nggak menampilkan error. 22 dia juga tidak menampilkan error. Harusnya error kalau misalnya datanya tidak ada. Tapi ini tampil user. Sorry. Oh ya ampun. Sorry, ingat. Bentar teman-teman. Kita kembali lagi. Kita ke runadmin.php. User edit index. Ya ampun. Bukan salah script di sana. Kita reload lagi teman-teman. Data tidak ditemukan. Oke, kedua di sini data tidak ditemukan, nggak apa-apa. Memang itu kita harapannya errornya ada tampil. Sorry. Nah, ininya 2. Nah, oke, ini tampil ya. Tuh. Oke, ininya tampil dan ada error sedikit di user manage.
nama lengkap, S data, nama lengkap ya, ini undefined ya nama lengkapnya, Waring undefined S data in 459 ya teman-teman, 459 ini ya. Tuh S data nama lengkapnya dia bukan nama lengkap, ini apa sih? Nama lengkap, mungkin ada nama lengkap. Oke, gak apa-apa lah, udah kita call MD dulu, ini bagian si formnya di sini, atau kita call MD-nya ke bawah ini, tampilkan. Nah, kita reload lagi ini di bagian ini ya teman-teman. Sorry, bagian ini bagian edit. Oke. Nah, ini untuk image-nya ini nggak tampil ya teman-teman. S datanya itu nggak tampil undefined variable S data, tapi yang ini muncul, nggak muncul juga ya. Jadi si S datanya itu nggak muncul ya. Baik, kita back lagi teman-teman. Nah, ininya kita tambahkan value-nya S data ya. Sebenarnya kan di atas kita definisikan sebagai S data, user edit S data, harusnya seperti itu. Kemudian di sini email, bener harusnya, tapi kita cek lagi ya, kadang-kadang ini gitu. Baik, nah ininya S data nama lengkap, harusnya bisa sih, harusnya ya, tapi kenapa tidak tampil? Nah, ini 80p ganti jadi 800 malah. Oke teman-teman, nah ini nah tapi ini emailnya ada Dani Nuriana tampil ya, tapi fotonya ini undefined ya. Mungkin ada yang kehapus atau bagaimana, saya kurang paham. Emailnya sebenarnya tampil ya teman-teman, tapi kenapa data bagian untuk nama lengkapnya itu tidak tampil? Kita tulis ulang mungkin di sini. Oh, salah ini ya, salah nulis ininya, PHP mungkin. Bentar ya sih. S data nama lengkap, harusnya bisa ya. Harus sudah sesuai variabelnya. Kita kembali ke admin LTE, ke bagian yang ini maksud saya. Oke. Bentar. Kita close yang bagian ini. Ini masih undefined variable S data, padahal kan ini di email bisa ya teman-teman. Oh iya, di ini unset S datanya teman-teman, di sini ada unset S data. Oke, kita uncomment. Nah, ya ampun Allah. Oke, berarti ini kita ganti ya, S data itu SD di sini. SD. Nah, ininya SD. Oke. Kemudian saya coba reload lagi ya. Bagian fungsi editnya. Nah, ini top ya baru, karena ini tadi keganggu sama si patch yang ada di sini. Nah, kalau misalnya saya unset pun di sini unset, tapi unsetnya unset SD di sini. Nah, reload lagi teman-teman. Oke, baik, ini sudah seperti yang diharapkan ya. Kemudian saya coba masukkan password, tapi fotonya dikosongkan. Oke, kita klik submit. Oke, email tersebut sudah ada. Nah, ini caranya di sini, karena itu sebenarnya kan kalau misalnya emailnya masih tidak dirubah, berarti ini validasinya di sini di bagian update-nya itu di bagian user edit agak sedikit beda ya teman-teman. Mana sorry scroll karena di bagian ininya, jika memang ini di sini ya, if s data yang data
S data email tidak sama dengan sdis app post email jika S data emailnya tidak sama dengan S data email, baru cek di sini. Nah, oke, paham nggak? Lah kalau nggak paham juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya datanya tidak sama, kan ini data email yang ngecek nge-patch ke data ke email. Nah, datanya yang di postnya itu tidak sama, baru kita cek data. Tapi kalau misalnya sama, simpan saja langsung di sini. Nah, s email sama dengan sdis app post email. Oke. Karena ini kan memvalidasi email tersebut sudah ada ya, berarti ada kesalahan. Ya memang sudah ada, tapi maksudnya kalau emailnya sama tidak dirubah jangan dicek. Tapi kalau dirubah dengan email lain itu harus dicek gitu maksud saya. Saya masukkan ini passwordnya, lalu kita klik submit. Oke, user berhasil ditambahkan. Tapi kita pesannya jangan user berhasil ditambahkan ya. Di sini user berhasil disimpan atau diupdate. User berhasil diupdate. Nah, di sini. Atau user harus diupdate. Nah, sekarang cek conditional kedua ketika misalnya menggunakan foto. Di sini masukkan lagi kembali passwordnya. Kita pilih fotonya, misalnya yang ini sudah, kita klik submit. Oke, user berhasil diupdate. Ini juga berhasil. Nah, sekarang kita tambahkan ke menunya ya teman-teman. Kita buka load admin, kemudian nap admin.php, kemudian kita buka nap admin sidebar. Ininya juga samakan saja dengan role, copy dari role seperti ini. Sorry ya, tadi banyak error karena memang ya dalam kenyataannya biasanya ya banyak error gitu. FA-nya fast users di sini, kemudian ininya semua pengguna ya. Semua pengguna, kemudian di sini semua pengguna. Di sini tambah pengguna. Oke. Ini ininya user tambah. Baik, kita coba ke dashboard di sini. Nah, di sini ada user. sorry. Ininya FA pembukanya di bagian ini nggak harus FA user ya, maksudnya ini FA tetap yang ini ya, FA Angel Lab. Nah, di sini. Sorry. Nah, kecuali yang bagian ininya ya benar, yang atasnya users seperti ini. Nah, kita reload. Nah, ini user, kemudian semua pengguna, tambah pengguna. Oke. Edit juga semua pengguna, edit. Oke, tinggal bikin bagian hapus ya di sini. Baik, kita bagian hapus kita yang simple saja teman-teman, kopikan dari role saja di sini, role delete di sini. Kopikan saja nanti jadi user delete. Nah, sorry, kita bawa ke bawah aja, public function. User delete di sini. User delete user. Kemudian get tabel, user role ganti jadi nggak usah users di sini karena takutnya terganti semuanya ya. Ininya user ID. Lalu ini user ID. Lalu ininya user ID juga sama. Lalu ininya user ya, tabelnya user. Sorry. Ininya user ID. Sama ini user ID juga. Sama ini user ID. Kita semua pengguna.
Baik, ini juga nanti kalau berhasil diupdate ini bagian ini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman arahkan ke semua pengguna kalau mau seandainya mau di reload ya. Sama ketika proses tambah user proses, di sini kita bisa tambahkan ke semua pengguna. Ini ke semua pengguna. Oke, teman-teman, di sini fungsinya adalah user delete. Kita kembali ke run admin, kita copy dari user edit di sini cache-nya. User delete. User delete. Kemudian ya user ID. Oke, kita coba delete ya. Takutnya hoax ya. Kita kembali ke user semua pengguna, kemudian kita coba delete dokter gigi. Oke, data berhasil dihapus. Jadi untuk modul user sudah selesai ya teman-teman.